tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik kabarnya. Sebelumnya Bapak mau cek kehadiran dulu, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir sama Pak. Terus selanjutnya sebelum kita masuk di pembelajaran, Bapak mau minta satu murid kalian berbimbing doa. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Adian. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak itu ada beberapa fenomena atau kasus yang mau Bapak sampaikan ke kalian. Nih, contohnya ada pada remote AC. Ini coba kalian perhatikan. Itu apa yang terjadi? Hasilnya nyala. AC-nya mati kan? Oh, ya. Terus bisa nyalain lagi. Menurut kalian kenapa AC itu bisa diaktifasi lewat remote atau lewat alat sekecil ini? Atau ada apa gitu? Ada lampunya di Ada lampunya. Coba kalau ditutup lampunya apakah? Nah, menurut kalian kenapa itu? Kita rasa gelombangnya kenapa? Nah, udah bagus ini. Untuk selanjutnya itu Bapak mau jelasin materi perlambatan gelombang elektromagnetik. Nah, nanti kita akan diskusi itu mengapa sinyal WiFi itu dapat menembus ruangan tanpa kabel dan bagaimana cahaya itu bisa sampai ke bumi padahal ruang angkasa itu hampir hampa. Nah, di sini diharapkan itu murid mampu memahami fenomena terjadinya gelombang elektromagnetik dan mampu memahami sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya itu di sini ada gelombang elektromagnetik. Ini seperti yang kalian lihat, gelombang elektromagnetik itu disebabkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus dengan arah kelambatannya. Nah, ini contohnya ada pada gambar. Ini contoh medan magnet itu ada di sini. Nah, itu dia bentuknya sinusoidal atau bisa dibilang tuh beraturan lah. Nah, selanjutnya itu ada pada medan listrik. Nah, juga sama karena perubahan medan magnet itu akan juga menghasilkan perubahan medan listrik. Ketika ada medan magnet itu ada juga medan listrik dan saling tegak lurus dengan arah kelambatannya. Ini arah kelambatannya itu suhu X. Nah, selanjutnya itu jadi seperti pada gambar gelombang elektromagnetik itu bisa terus menerus itu menghasilkan bisa terus menerus terjadi gitu. Karena ya setiap ada medan listrik yang berubah itu juga akan menghasilkan medan magnet yang juga berubah-ubah secara sinusoidal. Seperti kalian lihat itu bisa sampai arah yang sangat panjang. Nah, sebelum lanjut lagi kita akan ada pendidikan sederhana atau ada yang kalian. Nah, coba kalian lihat ya,
dulu nama anggota kelompoknya. Sudah belum? Oke, terus sudah dibaca bentuk LKM-nya. Terus itu ada orientasi masalah. Pak, saya dimatiin aja itu Pak, sebelah situ. Mau kan? Iya. Iya, Dari tadi, Pak. itu bisa kalian perhatikan ya. Di situ ada narasi dan juga gambar, kalian lihat dan baca. Lalu di bawahnya yang selanjutnya itu ada pertanyaan pemantik. Nah itu bisa kalian jawab. Bapak kasih waktu 2 menit deh. Dari sekarang buat kalian jawab dari pertanyaan yang Bapak kasih di LKM. Udah belum? Nah, selanjutnya ada penyelidikan nih. Jadi kita ada beberapa yang nanti Bapak akan praktekkan. Nanti hasilnya itu bisa kalian catat di LKM-nya ya. Nah, contohnya itu ada center. Nah, itu di langkah kegiatan yang pertama itu coba Bapak minjem masukkan, nyalakan center arah dinding ke arah dinding lalu tutupi dengan kuku. Kayaknya ini salah. Jadi coba saya ketik ini. Ini yang merupakan praktekan. Oke Pak. Nah, di sini apakah cahayanya tembus? Ya. Nah itu bisa kalian ini ya, bisa kalian catat. Ini hasil pengamatan Pak. Ya. Terus juga ada remote TV atau AC ya. Karena di sini TV-nya nggak ada remote-nya, jadi kita pakai remote AC. Nah, dari dalam yang dekat dan jauh. Ini kan masih berfungsi kan? Ya. Kasih reaksi coba. Kalau Bapak dari jarak yang jauh. Oh, dari baik Depok Pak. Pak dari ini ya. Itu tuh Pak, itunya. Tidak bisa. 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 Kalau Bapak tutup. Coba kalau dulu. Pak bisa Pak. Nah, bisa kalian tulis ya itu hasil pengamatannya. Terus di sini ada wifi yaitu sinyal HP. Nah, jadi coba Bapak kita kirim satu HP dari kalian. Ini ada saya bawa Pak ya Pak. Ya itu betul. Tadi Bapak nyalain hotspot ya. Kalau Bapak dari luar, kalau dari sini itu masih nyambung, itu bisa kalian tulis. Nah kalau dari luar ruangan apakah masih nyambung? Oh ya. Nah, di sini apa? Kalau Bapak di sini apanya? Di sini masih tersambung ada kayu tersambung. Coba kalau Bapak di luar ya. Bapak di luar. Masih nyambung Pak. Masih nyambung Pak. Oke, jadi
walaupun jaraknya lumayan jauh dan dihalang tembok, itu sinyal wifi yang gelombang dari wifi itu masih besar ya, masih terhubung. Nah, selanjutnya ada pada analisis nih. Coba kalian bisa jawab di situ. Ada dua pertanyaan. Kasih waktu 2 menit buat kalian jawab. Sudah Pak? Coba kelompok Manjid, ya Pak. Coba jawab. Yang mana? Hasil pengamatan sama analisisnya. Gelombang mana yang paling mudah terhalang ini? Ya. Apa tadi? Jawab. Tadi. Saya ngomong dulu. Gelombang yang mana yang paling mudah terhalang itu gelombang tadi Pak, yang remote AC sama center. Itu gelombang. Terus yang kedua itu gelombang lain tetap kerja, itu gelombang lain Pak, paspor. Nah itu kenapa? Oke, itu bisa jadi. Nah, juga panjang gelombangnya juga pasti lebih besar, pasti lebih panjang karena ya walaupun dihalang tembok atau dinding atau apapun, dia tetap hubung gitu. Nah, selanjutnya Bapak mau kasih kalian penguatan lagi di akhir tentang sifat-sifat, karena kalian belum tahu sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama itu gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium dalam penembakannya. Nah, contohnya bisa kalian lihat di siang-siang kan masih ada cahaya dari matahari, walaupun itu mataharinya jauh gitu di luar angkasa sana. Itu nggak perlu media apapun gitu dalam peramatannya. Nah, selanjutnya itu gelombang elektromagnetik juga termasuk transversal, gelombang transversal, yaitu tidak lurus terhadap medan magnet dan keduanya tidak lurus terhadap arah perambatannya. Selanjutnya itu mengalami fenomena seperti pada gelombang pada umumnya. Itu adalah pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi dan polarisasi. Nah, contohnya tadi pemantulan itu ada pada cahaya ini ya, center ya, karena dia nggak bisa nembus dan malah dipantulkan lagi. Selanjutnya itu ada tidak membawa massa namun membawa energi. Lalu energi yang dibawa itu sebanding dengan besarnya frekuensi atau frekuensi gelombangnya. Nah, ini bisa dilihat semuanya. Kalau frekuensinya besar maka energinya juga besar. Selanjutnya itu ada medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan seterusnya. Kalian lihat pada gambarnya kan, ini selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan selalu sefase. Lalu nah ini contohnya ada dari sinar matahari, ada TV, ada radio, AC yang tadi kita coba dan microwave. Nah, selanjutnya itu Bapak mau kasih kesempatan kalian nih buat dimulai apa yang kalian pelajari pada apa yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini. Nah, ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, Adrian, boleh dijawab?
Oke, nanti untuk tugas nanti ada akan Bapak kasih dan dikumpulkan ke Bipom ya.